Nama produk aja udah nggak ada, nggak usah dilanjutin lah, buang aja. Welcome back to Dok Lydia Channel. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel Dok Lydia, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nyalakan tombol loncengnya karena Dok Lydia bakal hadir setiap minggunya untuk membahas topik-topik seputar skincare, motivasi dan juga tips relationship buat kalian semua. Nah, hari ini aku mau melanjutkan pembahasan tentang krim abal-abal. Di episode sebelumnya aku udah kasih tahu kalian bagaimana sih ciri-ciri krim abal-abal, apa yang bisa terjadi pada muka kalian kalau misalnya kalian memakai krim gak jelas tersebut. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih cara membedakan skincare yang aman dan yang enggak. Bagaimana cara kita tahu bahwa skincare yang mau kita beli itu aman, halal atau tidak. Jadi daripada kalian pusing-pusing nanya sama dokter, dok skincare A aman atau enggak, dok skincare merek ini aman enggak, dok skincare merek C aman enggak, lebih baik kalian tonton video ini sampai selesai supaya setelah ini kalian bisa tahu skincare mana yang aman dan mana yang enggak. Aman artinya bebas dari bahan-bahan yang berbahaya seperti hidroquinone, merkuri dan juga steroid yang bisa merusak kulit muka kalian. Kalau kalian belum tahu bahayanya apa, cekidot video aku yang satu ini ya. Langsung saja aku bahas satu-satu dan aku bakal kasih contohnya ke kalian karena aku ada langsung contoh krim abal-abalnya ini. Yang pertama, kalian harus lihat dulu informasi produk dari skincare tersebut. Yang pertama apa? Pertama harus ada nama dari produknya sendiri dong. Kalau misalnya kalian terima suatu produk gak ada namanya, kalau dari nama aja udah gak ada, lebih baik buang aja. Nih yang pertama aku contohin, ini adalah krim malamnya HN. Ini krim malam cuma ada tulisan malam, udah gak ada apa-apanya lagi tulisan. Baru ya, baru tahap awal nih, pemeriksaan awal, nama produk aja udah gak ada, gak usah dilanjutin lah, buang aja. Lanjut. Yang kedua adalah nama dan alamat dari produsen atau pabrik yang ngebuat skincare ini. Oke, ini produk kedua namanya Collagen Plus. Ada nama produknya, kita cari nama dan alamat produsennya. Hah? Mana nih? Gak ada guys, nama dan alamat produsen gak ada. Ini aku belum buka, kita coba buka segelnya, barangkali di dalam ada nama dan alamat produsennya ya. Ini aku baru buka. Kenapa produk tidak ada nama dan alamat produsennya? Ada segelnya ori, tapi percuma lah, mau disegel kayak gimana juga tetap aja abal-abal. Kagak ada, cuma nama doang ini tuh, kolagen. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Ini mah kayaknya krim HN di packaging ulang deh. Lanjut ya, kita lanjut dulu nih karena masih ada informasi lainnya. Yang ketiga harus ada berat bersihnya berapa. Jadi harus tahu nih, ini krim 10 gram, 15 gram, 5 gram, 20 gram atau berapa. Ini kalau di sini gak ada juga. Aduh, ampun deh. Lanjut yang keempat adalah komposisi. Komposisi di sini ada, nih aku bacain, ada Vaseline, lanolin, biwax, bla bla bla, titanium dioxide, bla bla bla. Yang kelima adalah kegunaan dan cara penggunanya seperti apa. Kita lihat ya. Kegunaannya, nih ada nih tulisannya, untuk menghidrasi supaya cerah. Nih ada, cara penggunaannya ada juga. Dan yang keenam terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Kita lihat tanggal kadaluarsanya ada nih, tahun 2024. Jadi dari 6 checklist yang pertama, ada 2 yang nggak ada, yaitu berat bersih dan juga nama produsennya tuh nggak ada sama sekali di sini. So, kita buang aja ya. Lanjut yang ketiga adalah krim temulawak. Ini krim yang sangat laris manis di antara para pecinta krim abal-abal ya. Siapa yang nggak tahu krim temulawak? Krim yang bisa membuat wajah kalian kinclong seketika tapi juga bisa membuat wajah kalian rusak. Ini aku mau baca ini, ada namanya temulawak, nama produknya ada. Yang kedua kita lihat nama Ya, siapa yang bikin? nih, imported by Zenith Venture. Cuma harusnya di Indonesia tuh harus ada distributornya siapa gitu loh. Kalau misalnya pun ini dari luar negeri, kayak barang-barang skincare L'Oreal pun diimpor oleh siapa tuh harus ada namanya, pabriknya di Indonesia, distributornya tuh harus ada gitu loh.
Berat bersih ada 50 gram. Yang keempat, komposisi ada nih. Komposisinya mirip yang sebelah ya, mirip si siapa tadi, kolagen. Komposisinya ada, oke lah ya. Kita nggak bahas komposisinya beneran seperti ini, dia bohong atau enggak, apakah ada hidroquinonya aku nggak tahu karena aku nggak melakukan pemeriksaan lab. Aku cuma melihat apakah dia punya tulisan komposisi. Kemudian kegunaan ada, cara penggunaannya juga ada, tanggal kadaluarsa. Lah, mana tanggal kadaluarsanya? Ya Allah, nggak ada dong. Skincare apa yang nggak ada tanggal kadaluarsanya? Beneran guys, ini nggak ada tanggal kadaluarsanya sama sekali. Mau coba buka? Nih aku belum buka ya. Gak ada lah, kosong melompong tuh. Aduh, udahlah, skincare kayak gini nggak usah dibeli lah, buang aja temulawak nih. Terakhir aku mau ngecek skincare apa nih judulnya. Ada nama produknya, paket whitening susu domba Thailand. Ada nama produknya, kemudian nama produsennya ada CV Crystal Beauty Jakarta Indonesia, tapi nggak ada alamatnya. Berat bersihnya kok nggak ada, berat bersihnya tuh nggak ada nih. Gak ada tulisannya apa-apa lagi. Cuma ada tulisan produk, gak ada berat bersihnya. Komposisi, gak ada juga. Mana? Cuma dia bilang no mercury, no hidroquinone, no animal. Tapi gak ada komposisi lengkapnya nih apa. Kegunaan dan cara penggunaannya. Untuk menghasilkan kulit putih permanen. Cara menggunakannya juga nggak ada. Dipakainya gimana? Dioles, dijilat, diputer, nggak ada juga. Tanggal kadaluarsanya ada 2023 bulan November. Guys, kalian tuh ya jangan beli krim-krim kayak gini lah. Nggak ada komposisinya, kalian nggak tahu isinya apa. Ya ampun, nih susu domba buang aja. Nih aku kasih contoh skincare yang aman, yang jelas-jelas aman. Nih misalnya produk Citra ini loh. Ini ada nama produknya Citra ya. Kemudian nama dan alamat produsen nih ada nih. Unilever Indonesia. Berat bersihnya ada juga 180 ml. Komposisinya nih ada nih. Niacinamide, titanium dioxide, glycerin, bla bla bla, ada lengkap. Kegunaan dan cara penggunaan juga ada nih. Kegunaannya untuk menjadikan kulit tampak cerah seketika, bla bla bla. Petunjuk pemakaian juga ada. Nih ada nih tanggal kadaluarsa 25 Juli 2022. Ini lengkap guys, memenuhi syarat 6 checklist pertama. Kalau yang tadi 6 checklist pertama aja udah nggak memenuhi syarat, apalagi yang selanjutnya. Checklist berikutnya adalah nomor BPOM. Jadi kalian itu kalau beli skincare yang pasti aman tuh harus ada nomor BPOM-nya. Dan bahkan harus ada logo halal dari MUI. Nih, kalau misalnya kalian nggak menemukan nomor BPOM-nya, mendingan nggak usah dibeli, dibuang guys. Dan juga kalian harus cek secara langsung di websitenya BPOM, bisa kalian akses. Jadi jangan males, kalian akses, kalian ketikkan nomor BPOM-nya ada atau enggak, terdaftar atau enggak. Nih ya, kalian ketik BPOM, kemudian akan muncul website BPOM, kalian cek produknya. Nih kalau misalnya nih kayak Citra nih ada nomor BPOM-nya nih, kalian masukin. Nih kita coba ya, nomor registrasi kata kunci NA 18801211086, cari. Tuh ada Pearly White Tone Up Body Lotion. Nih ya, kalau misalnya yang tadi itu nggak ada guys nomor BPOM, nggak ada nomor BPOM-nya itu nggak ada. Collagen Plus nggak ada nomor BPOM-nya. Jadi kalau skincare kalian itu tidak terdaftar di BPOM, jangan dibeli, jangan dipakai, udah pasti nggak aman ya. Kalau misalnya mereka yang ngebuat ini tuh benar-benar mau jualan, benar-benar mau bisnis ya, yang aman, yang baik buat kita, masa sih ngedaftarin BPOM aja nggak mau? Masa nulis nama produsen aja enggak? Emang mereka nggak mau diakuin? Si PT yang ngebuatnya ini, masa nama mereka aja mereka nggak mau tulis? Ada tips lainnya yang bisa kalian ketahui, oh skincare ini tuh mengandung bahan berbahaya atau enggak. Biasanya skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan-bahan klikman, hidroquinone, steroid, merkuri itu
krim malamnya harus masuk kulkas atau disarankan oleh yang jual untuk masuk ke kulkas. Kenapa? Karena hidroquinone itu penyimpanannya butuh udara atau suhu yang dingin. Kalau misalnya si hidroquinone itu tidak disimpan dalam suhu dingin, suhu kulkas, biasanya dia akan lama-lama tuh cepat menghitam. Jadi kalau krim malam kalian nih nggak kalian masukin kulkas terus lama-lama kok makin hitam, berarti isinya ada hidroquinone-nya. Udah buang aja. Dan yang terakhir, ini tips paling ultimate dari Dok Lydia, dan tips ini tidak terbantahkan lagi. Kalau misalnya kalian masih ngeyel, ini aman kok, udah terbukti muka teman aku kinclong bla bla bla, ya udah kalian silahkanlah pakai krim abal-abal ini. Kalian pakai sejangka waktu, misalnya ya 4 bulan, 6 bulan kalian pakai, kalian nikmatilah wajah kalian yang kinclong, glowing, merona, bersinar itu. Kemudian kalian stop pakai ini seminggu aja nggak pakai, seminggu belas nggak pakai krim apa-apa. Nanti kalian akan tahu bahwa ketika kalian nggak pakai krim abal-abal ini, langsung muka kalian beruntusan, jerawat muncul semua, muka kalian akan perih, merah, gosong, kayak kepiting rebus seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Itu adalah tanda-tanda yang tidak terbantahkan lagi bahwa skincare yang kalian pakai itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Oke guys, sampai di sini dulu video Dok Lydia kali ini. Dok Lydia udah ngoceh panjang lebar tentang efek samping skincare berbahaya. Kemudian aku juga udah kasih tahu ke kalian hari ini bagaimana cara mengetahui skincare yang aman sama enggak. Tapi kalau kalian masih ngeyel mau pakai, yo terserah. Kalau buat kalian yang mau bener-bener pakai skincare yang aman dan halal, kalian cek informasi produk. Ke-6 checklist pertama dari informasi produk itu harus ada. Salah satu, salah dua nggak ada, buang aja ya. Kemudian yang tes terakhir adalah kalian cek di websitenya BPOM sendiri terdaftar atau enggak skincare kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video dari Dok Lydia. Bye-bye!